sholat nggak mau, gitu ya. Semualah yang jelek-jelek pada laki-laki. Maka ada ibu-ibu yang nanya gini, Ustadz, apakah kalau gitu saya harus beriman pada takdir Allah? Saya bilang itu bukan takdir. Karena takdir itu yang gak usah dipikirin. Kalau itu malah kepikiran terus. Kalau jodoh itu di dalam keyakinan kita, jodohnya, ajalnya, rizkinya, kan jodoh termasuk rizki ya. Itu sudah ketetapan atau ketentuan daripada Allah, sudah takdirnya Allah. Lalu bagaimana ketika seseorang itu, contoh ya, saya sekarang nikah, istri saya, maka itu adalah ketentuan Allah bagi saya. Paham ya? Tapi bukan berarti saya tidak bisa milih. Paham sampai di sini ya? Kan kita sudah bahas takdir itu gak usah dipikirin. Yang kita pikirin adalah kita bisa milih atau tidak. Contoh, kita punya seorang suami misalnya. Suami ini di rumah main judi, diomongin ngamuk, pulang mukul, sama anak nggak sayang. Apalagi? Kurang apa lagi? Ngutang kita yang bayar. Apalagi? Kurang apa lagi? Sudah semua ya? Sholat nggak mau, gitu ya. Semualah yang jelek-jelek pada laki-laki. Maka ada ibu-ibu yang nanya gini, Ustadz, apakah kalau gitu saya harus beriman pada takdir Allah? Saya bilang itu bukan takdir. Karena takdir itu yang gak usah dipikirin. Kalau itu malah kepikiran terus. Jelas sampai di sini ya. Maka dalam perkara-perkara kayak gini, ajak ngobrol sama suaminya. Lalu ngobrol, Pak, kita tuh nikah untuk apa sih? Makanya saya bilang, pernikahan itu sangat ditentukan dari awalnya, milihnya. Lihat ya, panah itu ya, kalau awalnya beda gini aja, itu makin lama makin jauh tuh. Kalau awalnya nih nggak sama nih, ya udah makin lama makin jauh. Nggak usah hari ini, ya 2 jam lagi aja udah beda. Kenapa nggak satu visi, nggak sejajar? Makanya Allah katakan min anfusikum azwajan, di antara diri kalian sendiri yang setara, yang menjadi pasangan-pasangan kalian. Bisa dipahami ya? Oke, balik lagi. Berarti itu pentingnya satu visi. Lah, kalau ada orang tadi riuh kayak tadi ditanyain lu, Pak, kita nih nikah untuk apa? Oke, lihat. Tujuan nikah, ibu-ibu tahu tujuan nikah? Tujuan nikah tahu? Punya anak, jelas. Selain punya anak apa lagi? Ibadah kepada Allah. Ibadah itu bentuknya apa? Banyak. Ada ibadah fisik, ada ibadah non fisik. Secara sederhana, tujuan pernikahan itu ada dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. 4. 1. Untuk satu visi, kerja bareng, ibadah bareng, ini 1. Yang kedua, litaskunu sebagai bentuk ketenangan yang diberikan oleh Allah bagi laki-laki ataupun bagi seorang wanita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mawaddah, cinta dalam bentuk nafsu, boleh, gak ada masalah. Fisik, gak ada masalah. Yang keempat, rahmah, adalah cinta dalam bentuk yang bersifat non fisik, seperti anak dan seterusnya. Paham ya? Jadi cinta yang gak bentuknya fisik, kasih sayang, anak dan seterusnya. Itu 4. Maka kalau 4 ini gak tercapai, orang boleh ngajuin cerai. Jelas sampai di sini? Orang boleh ngajuin cerai. Cerai itu ada 5 hukumnya. Ada cerai yang hukumnya wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Kapan dia menjadi wajib? Kalau murtad suaminya. Itu wajib cerai. Sudah jelas cerai. Kapan jadi haram? Kalau nggak ada apa-apa. Itu kan ya, nggak ada minta cerai. Itu kan ya. Kapan jadi makruh? Kalau ada kesalahan yang masih bisa ditolerir. Itu makruh. Kapan jadi mubah? Ya kalau ada kesalahan yang nggak bisa ditolerir. Kapan jadi sunnah? Kalau itu sudah membuat dia jauh daripada Allah, itu jadi sunnah. Maka kita lihat dulu ini termasuk yang mana? Karena ini termasuk pilihan. Ya, bisa dipahami ya. Contoh, ada yang curhat sama saya, Ustadz, suami saya LGBT. Jadi ini cerita nyata. Pas saya masih di Jakarta, suaminya itu dia suatu waktu ketahuan suaminya ngajak cowok lain ke kamar. Kan nggak mungkin main catur. Paham maksudnya kira-kira? Dan suaminya udah ngaku. Dia LGBT, ACDC. Paham ya? Nah, lalu kemudian istri bilang, tapi kan bersabar kepada Allah atas suami jahat itu kan termasuk bagian kebaikan ya Ustadz ya? Saya bilang enggak. Kalau dalam hal ini tidak. Kenapa? Karena tujuan pernikahan sudah hilang semua tuh 4 itu. Ngajak ibadah juga enggak. Sama visinya enggak. Yang kedua, tenang, enggak juga. Karena
Takut-takut tiba-tiba ada laki-laki masuk. Yang ketiga, kasih sayang bentuk fisik. Mungkin, tapi sudah nggak enak. Paham maksudnya? Yang keempat, rohmah, apalagi. Nah, maka kalau sudah nggak ada tujuan, ngapain? Contoh kayak gini deh. Ibu-ibu punya mobil. Ada yang punya? Ya udah motor deh, punya motor. Motor itu untuk apa? Transportasi, betul? Untuk nganterin kita dari tempat A ke tempat B. Terus motornya nggak punya bensin. Sudah itu nggak punya roda. Sudah itu nggak punya mesin. Lah terus untuk apa punya motor? Paham kira saya? Lalu di saat itulah kita baru mikir, saya itu nikah untuk apa? Nah, itu harus di-refresh terus dalam kehidupan kita. Jangan sampai, Ustadz saya itu bertahan karena anak. Itu sangat tidak bagus. Kenapa? Anak itu ngeliat. Tahu maksudnya? Ada peribahasa mangkisi mangkidu. Monyet lihat, monyet buat. Tahu maksudnya? Anak kita tuh monyet Ustadz, bukan. Anak itu akan melihat dan akan merekam dan akan berbuat hal yang sama. Kalau orang tuanya cuma formalitas aja berada dalam rumah tangga, dikira anaknya nggak tahu? Tahu. Dan apakah anaknya nggak menimbulkan luka? Luka. Paham ya? Makanya ada tujuan pernikahan. Tapi oke lah, walaupun dia itu ustadz, dia tuh nggak mencintai saya lagi ustadz, tapi dia masih bisa ngajak untuk ibadah. Nggak apa-apa, berarti tujuannya masih ada kan ya? Tapi kalau tujuannya 4 tadi sudah nggak ada lagi, terus itu apa? Bisa dipahami ya saya kira itu sekali. Maka perlu diajak ngobrol. Pak, kamu tuh nikahin saya untuk apa? Ya kan ya? Kalau sudah nggak ada lagi dapat salah satu yang kita tujukan, atau kita sama sekali nggak ada nih, ya terus ngapain kita bareng? Kan nggak harus bareng. Saya dipahami sekalian. Ada orang lagi, ya Allah, suaminya itu bajigur luar biasa. In any means, dalam segi apapun ya, nafkahi tidak, main cewek iya, narkobaan, paham nggak sih? Ini nggak tahu dari mana bagusnya ini gitu loh maksudnya. Dilihat dari mana bagusnya nggak tahu. Tapi orangnya bilang saya nggak mau cerai Ustaz. Saya nggak mau cerai. Kenapa? Karena saya punya pengalaman buruk ngelihat orang tua saya cerai. Paham sampai di sini? Saya ngasih tahu cerai itu bukan aib. Cerai itu adalah salah satu cara yang Allah berikan dan Rasul berikan dan dihalalkan bagi kasus-kasus tertentu supaya orang tuh bisa restart, bisa mau ibadah pada Allah. Enggak cuma di situ aja, tapi bisa dia mau bertobat gitu loh kira-kira. Itu caranya, cara pendidikan. Makanya saya sering katakan dalam beberapa kasus teman saya yang lain itu luar biasa masalah masuk istrinya. Akhirnya saya bilang, apa ini nggak bisa diobrolin lagi? Boleh Ustadz. Akhirnya dua-duanya saya ajak ngobrol. Malah berantem. Mau sekalian. Berantem dalam perkara-perkara kecil. Saya bilang, kasih waktu. Kasih waktu. Oke, masa iddah. Kamu sudah talakan, kasih masa iddah. Coba ngobrol. Ngobrol dalam masa iddah. Ternyata sudah selesai. Tetap gak mau. Benar-benar gak cocok. Malah mau ke fisik. Ya kan? Akhirnya saya bilang, ya sudah cerai. Yang satu nikah sama yang lain. Yang satu nikah sama yang lain. Dan dua-dua ini kehidupannya bahagia. Taat. Makin taat jadinya. Bisa dipahami? Kadang-kadang Allah tuh ngasih cerai itu sebagai sebuah pendidikan. Tapi jangan jadi mainan. Paham ya? Ustaz saya rencananya mau cerai aja Ustaz. Lah kenapa? Nah itu suami saya tuh hidungnya kurang 1 senti mancungnya Ustaz. Enggak juga gitu kan ya. Atau istri dicari-cari kesalahannya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, kalau Anda enggak suka pada satu istri karena keburukan dia, Anda mungkin akan menyukai kebaikan-kebaikan yang lain yang banyak. Bisa dipahami ya. Maka syarat orang jadi wali itu adalah punya istri yang cerewet. Paham maksudnya? Karena dia bersabar. Tiap hari lagi. Waliullah langsung. Gitu kan ya. Paham ya? Nah artinya kita itu tidak meremehkan. Tapi kalau memang sudah tidak ada jalan, ya sudah. Disitulah perlunya konsultasi pada yang paham. Maka di dalam Al-Quran Allah sampaikan, kalau ribut nih rumah tangga, maka suami pilih satu hakim. Satu orang paham agama. Yang istri pilih satu orang yang paham agama. Yang dua ini tidak ada kepentingan. Mereka adalah diskusi. Setelah mereka diskusi, ini masalahnya kayak gimana? Oh masalahnya gini segala macam. Biar dua orang itu yang mutusin. Karena mereka lebih paham. Insya Allah kalau dua ini sudah mutusin, keputusan yang terbaik buat dua orang ini. Bisa difahami ya?
Tapi kalau seandainya kita terus meneruskan pernikahan, walaupun gak ada tujuan dalam pernikahan itu sama aja kita naik mobil tapi ngarep nyampe. Ya nggak sampai-sampai, malah nanti kerusakan buat yang lain. Ustadz, saya nanti khawatir anak saya nanti broken home. Justru Anda besarin anak di tengah-tengah keluarga yang Anda tidak punya kasih sayang, di mana Anda saling membenci, di mana Anda saling nggak bisa kerja sama, itu akan buat dia hal yang sama. Saya dipahami ya? Jangankan Anda ribut sama suami. Jangankan Anda status tanpa hubungan, STH gitu ya. Jangankan kayak gitu, ribut sama suami aja, Anda nggak boleh publis ke anak-anak loh. Paham nggak maksudnya? Kalau Anda publis ke anak-anak, itu nanti anak-anak pasti ada pengaruhnya. Suami marahin istri di depan anak-anak, itu nanti anak-anak mikir apa? Berarti ibu saya itu nggak ada harganya. Paham nggak sih maksudnya? Berarti bisa dimarahin kayak gitu. Itu fatal. Apalagi seorang istri marahin suaminya di depan anak-anaknya, hilang otoritas. Besok bapaknya bilang, "Mbok ya kamu belajar." Halah, anaknya bilang kamu aja dimarahin. Paham gak sih maksudnya? Makanya kayak gitu-gitu tuh penting. Karena anak tuh tadi, mangkisi mangkidu. Anak lihat, anak buat. Paham ya? Jadi kita tuh benar-benar harus jaga dalam bidang itu. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih lanjut lah. Yang jelas, kalau cerai terus gimana Ustadz? Apakah sudah takdir atau sudah bukan jodoh lagi? Berarti jodohnya sampai di situ. Dia jodoh sampai dia cerai. Berarti jodohnya sampai di situ. Kapan kita tahu? Setelah cerai. Maka jangan dipikirin. Takdir itu jangan dipikirin. Karena segala sesuatu yang kita pikirin itu yang kita bisa kuasai. Yang kita nggak kuasai, gak usah pikirin. Punya suami soleh, itu dipilih atau takdir? Pilih. Hati-hati, itu pilihan. Dan kalaupun kita nggak merasa pilih, tadi kata ibu tadi, bisa untuk review lagi. Benar nggak keputusan saya sampai sekarang? Gitu kan ya. Manusia kan senantiasa bersalah tuh. Makanya Allah kasih jalan taubat. Gitu loh maksudnya. Nah jadi itu dalam pernikahannya. Tapi tentu saja nggak boleh cuma perasaan aja. Karena ingat baik-baik, kadang-kadang orang itu cuma ngelihat satu arah. Namanya permasalahan rumah tangga itu satu arah atau dua arah? Dua-duanya pasti bermasalah. Ingat kata saya, nggak ada pernikahan yang cuma satu masalah. Anda itu bukan Asia dan suami Anda bukan Firaun. Jelas ya? Yang Asia tuh nggak ada salahnya, Firaun salah semua gitu. Paham ya saya? Artinya pasti dua-duanya ada salah. Maka disitulah diperlukan orang untuk ketiga yang menengahi. Gitu ya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan.